bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Mari semua bertepuk tangan. Come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka. Mari bersuka, bersukacitalah. Woo! Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka,
Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari semua bertepuk tangan. Come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka. Disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Esra Sampe MTH. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Itulah yang disampaikan Rasul Petrus dalam suratnya dan menjadi kesaksian bagi kita dalam menjalin persekutuan di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Dia sumber sukacita sejati. Karena itu, marilah menyatakan sukacita itu. Saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku.
Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kita semua. Dialah yang menganugerahkan sukacita sejati bagi kita. Haleluya, sejahteralah kita semua. Jemaat disilakan kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita. Saudara-saudara, salah satu hal yang selalu dirindukan dalam hidup ini ialah sukacita. Namun faktanya seringkali hati kita bertanya-tanya, di manakah sukacita itu? Sebagai orang beriman, kita patut tunduk diri di hadapan Tuhan, memohon kemurahan-Nya agar sukacita yang bersumber darinya dapat dinikmati. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami kehilangan sukacita karena lebih memilih Engkau mengikuti kehendak sendiri. Kasihanilah kami serta yakinkanlah bahwa hanya Engkaulah sumber sukacita sejati. Dari gunungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari dada kebapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengecap kekayaan-Mu. Ku datang padamu. Dari celah keaibanku, pada salib-Mu ku berteduh. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab itu hatiku bersukacita dan lidahku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dalam pengharapan. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Bersukacitalah, bersukacitalah, senantiasa,
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Mari kita bermazmur berbalasan, diambil dari Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan 11, dibaca secara responsorius pemimpin dengan jemaat. Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan 11, bahagia orang saleh. Jagalah aku, ya Allah, Sebab padamu aku berlindung. aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah kebahagiaanku, tidak ada yang melebihi Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti ilah-ilah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan darah dari kurban curahan mereka. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama ilah-ilah mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah yang memegang bagian yang diundikan bagiku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah menasihati aku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengejar aku. Aku selalu hidup berhadapan dengan Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku takkan goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk ini mari kita bersama-sama mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Dengan penuh sukacita bersama-sama dengan segenap jemaat Tuhan di tempat ini, menghadap kekudusan-Mu, mempersembahkan segala hormat, puji dan syukur. Setelah kami mengenang, mengalami dan mengaminkan betapa besar kuasa dan kasih Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kami hingga pada kesempatan ini di sini, kami aminkan Engkaulah yang memperkenankan kami berkumpul bersekutu di rumah-Mu yang kudus, beribadah bersama-sama, hendak membaca merenungkan firman. Dalam hal ini ya Tuhan, kami senantiasa menyadari keterbatasan kami, bahkan ketidaklayakan kami untuk mendekati firman. Karena itu ya Roh Kudus, kami mohon terangi hati dan pikiran kami, layakkan kami untuk merenungkannya. Jauhkan dari kami segala macam gangguan, agar kami boleh fokus pada berita firman. Ampuni kami, dengarkan kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kita buka Para Rasul pasal 2 ayat 14a dan 22 sampai 32. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14a dengan 22 sampai 32. Kalau kita sudah buka, mari kita baca dalaman. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret, orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun Allah membangkitkan Dia setelah melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada di dalam kuasa maut. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku memandang Tuhan senantiasa di hadapanku. Ia berada di sebelah kananku, sehingga aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan lidahku bersorak-sorai, bahkan tubuhku tidak akan tinggal dalam pengharapan, sebab Engkau tidak meninggalkan aku dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanku. Saudara-saudara, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa leluhur kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Namun ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan bersumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud
sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat kepada depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua menjadi saksi. Pembacaan kita selanjutnya dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Di atas judul pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menceritakan suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang telah melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat berdiri. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes, pasal 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka,
Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Kure sumangapun. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Bagian firman yang sudah kita baca dan dengar, kita renungkan dengan tema Dia Sumber Sukacita Sejati. Dia Sumber Sukacita Sejati. Pertanyaan pertama bagi kita, adakah di antara kita, adakah manusia yang tidak membutuhkan sukacita? Jawabnya pasti tidak ada. Semua orang membutuhkan sukacita, terlebih yang namanya sukacita sejati. Karena memang banyak sukacita, tapi yang namanya sumber sukacita sejati cuma satu, yaitu Tuhan. Fakta kebenaran iman yang tak boleh dan tak dapat diganggu gugat lagi ialah Allah telah menebus manusia dari dosa. Dosa adalah puncak segala jenis sengsara dan penderitaan. Itu pernyataan singkat yang harus dikunci. Tidak boleh ada keraguan bahwa benarkah Yesus telah berkorban. Yesus benar telah berkorban, dan yang utama telah dilepaskan dari manusia ialah dosa, sumber segala kesusahan dan penderitaan. Pertanyaan kedua, kalau Yesus Kristus sudah melepaskan manusia dari dosa, sumber segala jenis sengsara dan penderitaan, mengapa dalam hidup ini kita kadang atau sering diperhadapkan dengan penderitaan, dengan sengsara,
dengan tekanan bahkan aniaya. Inilah kehebatan dosa yang begitu kuat mencengkram kehidupan manusia. Kesempurnaan dari sukacita sejati akan dialami oleh manusia ketika Yesus Kristus datang kembali. Kitab Ayub mencatat di sana tidak ada lagi air mata. Semuanya dalam sukacita dan kegembiraan. Manusia di dunia ini dimanapun mereka berada, apapun latar belakangnya, masih berada dalam fakta itu, fakta derita, sengsara, tekanan, bahkan penganiayaan. Lihat saja, dengar saja apa yang sedang mengemuka secara global sekarang ini, yaitu perang yang membuat dunia gelisah, karena ketika perang itu terjadi, kehidupan akan sulit dan semakin sulit. Ya, walaupun sekarang sudah ada gencatan senjata, tapi ada pihak-pihak yang mempertanyakan akurat dari gencatan senjata itu. Tapi kita berdoa supaya itu bisa berlanjut dan perang dihentikan, manusia dalam sukacita. Orang-orang percaya yang menjadi tujuan surat pertama Petrus memang sedang dalam penderitaan, dalam tekanan bahkan penganiayaan di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Kalau Bapak Ibu mendapatkan profil Kaisar Nero dalam sejarah, ia termasuk kaisar yang kejam. Tercatat bahwa ia pernah membakar manusia hidup-hidup. Tidak manusiawi. Ia melakukan tekanan-tekanan, penganiayaan terhadap orang percaya kepada Yesus Kristus. Karena orang Kristen tidak mau menyembah kaisar. Waktu itu kaisar mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Makanya pengakuan Yesus itu Tuhan bukan persoalan agama, bukan persoalan religi, tapi itu persoalan politis. Ketika seseorang mengatakan, aku mengaku Yesus itu Tuhan, waktu itu di Kekaisaran Romawi itu berbahaya. Selain kaisar, tidak ada Tuhan yang lain, termasuk Yesus. Tidak ada yang boleh menyebut Yesus sebagai Tuhan, apalagi menyembah. Ditambah lagi bahwa orang-orang Kristen tidak mau lagi sembahyang atau menyembah di kuil-kuil. Kuil-kuil orang kafir yang waktu itu dibisniskan. Jadi para pembesar mengalami kerugian. Dan banyak lagi tuduhan-tuduhan yang disampaikan, yang dikenakan kepada orang Kristen. Timbullah tekanan, timbullah penganiayaan. Dalam kondisi seperti ini, sudah pasti bahwa manusia dalam keadaan gelisah dan takut. Tidak ada orang yang tidak gelisah, tidak takut kalau diperhadapkan dengan tekanan dan penganiayaan. Selagi manusia itu normal, ia akan gelisah dan takut. Tapi kita bersyukur ini membuktikan bahwa manusia itu, manusia yang takut dan gelisah menghadapi tekanan dan penganiayaan, orang-orang yang menghargai kehidupan. Ada bahaya, ia tidak pergi ke sana karena
menghargai kehidupan. Rasul Petrus menyampaikan berita sukacita bahwa ketika kamu diperhadapkan dengan berbagai bentuk pergumulan, berbagai bentuk duka cita, kamu tidak ditinggalkan oleh Allah. Karena kalau kamu diperhadapkan dengan hal seperti itu, sebenarnya kamu dalam proses pemurnian. Jadi orang yang menderita karena Kristus sedang diproses kemurniannya. Kemurnian iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Apakah kalau orang ini menderita tetap percaya kepadaku, atau ia akan meninggalkan aku? Makin ditantang, makin menderita, makin dianiaya, makin tercipta manusia yang tangguh, berpengharapan dan punya iman yang kokoh kepada Allah. Lalu apa pengharapan di balik hal-hal seperti itu? Pengharapan yang sudah disampaikan oleh Petrus ialah bahwa Kristus yang adalah Tuhan telah mengalahkan segalanya, termasuk kematian. Tidak ada lagi sesuatu yang ditakuti manusia melebihi takutnya kepada kematian. Tapi itu sudah dikuasai, ditaklukkan oleh Yesus Kristus secara demonstratif, memperlihatkan kubur kosong dan menampakkan diri kepada beberapa orang, kemudian kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang, juga kepada kita sekarang. Ia menampakkan diri dan kita melihatnya dengan mata iman. Kalau ada orang yang tidak melihat Yesus dengan mata iman, dia tidak akan punya pengharapan dan tidak bersukacita. Coba kita melihat fakta bahwa Yesus adalah sumber sukacita sejati ketika murid-murid berada dalam ketakutan dan kegelisahan. Jadi ketika Yesus disalibkan, mati, belum tahu bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati, mereka takut dan gelisah. Mereka berkumpul. Jadi ketika kita dalam keadaan takut, kita berkumpul untuk mendapatkan energi dari orang lain. Hal itu mereka lakukan di tempat tersembunyi, dalam kamar yang tertutup bahkan terkunci. Tapi Yesus hadir. Inilah yang dimaksudkan oleh kitab suci, Allah melampaui segala akal, melintasi ruang dan waktu. Ia tidak terkurung dalam ruang walaupun juga dalam waktu. Ia bebas menyatakan kehendaknya. Dan hal yang menggembirakan dengan fakta itu ialah ia tidak membiarkan murid-muridnya tetap berada dalam ketakutan dan kegelisahan. Ia datang. Kata yang pertama yang disampaikan ialah kata lawan dari ketakutan dan kegelisahan. Damai sejahtera kuberikan bagi kamu. Di mana ada ketakutan, Yesus tampil, Yesus hadir, memberikan damai sejahtera, melepaskan manusia dari kegelisahan dan ketakutan. Ingat, ketika Yesus lahir, malaikat mengunjungi para gembala. Para gembala itu adalah orang-orang yang senantiasa dalam ketakutan dan kegelisahan. Takut kepada binatang buas, penyamun, dan perampok. Mereka tidak tahu kapan datangnya binatang buas, kapan datangnya penyamun dan perampok. Tiba-tiba ada cahaya, itu mereka pikir itu bahaya yang luar biasa. Tapi bertepatan dengan cahaya itu, malaikat yang adalah utusan Tuhan mengatakan, jangan takut. Selalu
Ada kata-kata yang memberikan kesejukan, ketenangan ketika Yesus ada. Orang sakit punya harapan, bersukacita karena mereka percaya yang nama Yesus itu adalah tabib agung. Dapat menyembuhkan penyakit apapun juga, termasuk penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan ilmu pengetahuan manapun juga. Kalau ada orang yang sudah berobat kemana-mana, dalam teks Alkitab sudah berpuluh tahun sakit, tapi Yesus dapat menyembuhkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Rentetan-rentetan fakta inilah yang hendaknya memberikan kekuatan pengharapan kepada orang percaya di sepanjang zaman. Sepanjang zaman artinya tidak ada putusnya. Dari zaman batu, zaman yang disebut-sebut Donald Trump, sampai sekarang, zaman modern atau postmodern, zaman digital, bahkan sesudah zaman ini, Tuhan ada. Tuhan menjadi sumber sukacita sejati. Makin modern kehidupan, makin banyak bentuk-bentuk yang memberikan kegelisahan dan ketakutan kepada kita. Tapi ingat, Yesus Kristus adalah Allah yang sungguh hadir. Gereja akan memberikan penguatan kepada umatnya, dan kita orang per orang sebagai gereja akan memberikan penguatan kepada orang lain. Karena kita sudah memiliki penguatan itu, kita mengaminkan, memastikan dengan sungguh. Benar apa yang dikatakan oleh Calvin bahwa gereja adalah ibu yang mengandung, melahirkan dan membina anggotanya. Kita semua ini adalah orang satu kandungan. Jadi bukanlah variasi kata-kata ketika orang berbicara, bukanlah sambungan kalimat demi kalimat atau paragraf demi paragraf. Kalau orang mengatakan saudara-saudara dalam Yesus Kristus, benar. Kita bersaudara di dalam Tuhan. Karena kita satu kandungan. Tuhanlah yang akan memimpin kita, Tuhanlah yang akan membina kita. Sementara kita mengalami sukacita, sukacita sejati. Di sekitar kita ada orang yang mengalami kegelisahan dan ketakutan karena berbagai sebab. Siapa yang bertanggung jawab? Orang-orang percaya. Murid-murid Tuhan yang telah menerima damai sejahtera dari Tuhan akan menyebar. Jemaat Tuhan menyebar, membagikan sukacita kepada siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan ini, dalam bentuk apapun juga. Verbal, non-verbal. Verbal itu kata-kata selamat pagi, shalom, itu kata-kata yang menyejukkan. Tiap pagi mengirim WA kepada teman atau dalam grup, shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Kalimat yang sederhana, tapi punya manfaat. Paling tidak kita katakan secara psikologis akan memberikan semangat kepada kita. Apalagi ketika kita berjumpa dengan orang yang loyo-loyo, kita berjumpa jabat tangan, lalu kita jabat goyang keras-keras, energi, kekuatan, semangat kita berpindah kepada orang itu, jadi dia akan bersemangat juga. Yesus Kristus tidak hanya bersemangat, tapi ia hidup, ia mengalahkan semua yang menakutkan, termasuk kematian. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Apakah lagi yang dapat kita katakan yang menakutkan, yang tidak dikalahkan oleh Yesus? Yesus Kristus mengalahkan segalanya. Karena itu teruslah hidup, melakukan tugas dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita bersaat teduh, merenungkan bagaimana Allah berupaya menciptakan suasana damai sejahtera dalam kehidupan manusia yang berdosa, yang takut mendekati Allah karena pengaruh dosa.
tapi secara perlahan oleh para nabi memberitakan bahwa ia akan datang dalam damai sejahtera. Dan secara faktual Injil telah mencatat bahwa apa yang dibuatkan oleh para nabi menjadi kenyataan. Yesus yang adalah sumber sukacita telah menciptakan sukacita sejati, sukacita permanen melalui keselamatan yang ia berikan. Ia telah mengalahkan maut supaya kita bersemangat berpengharapan menjalani hidup ini. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya jemput berdiri. Kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan Nisea Konstantinopel sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia. Bahwa pemerintahan Pontius Pilatus menderita dan dikuburkan, yang dibangkitkan pada hari ketiga. Yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman di keterangan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan sulit. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Olehnya ku tentram di
Tiba saatnya kita membawa ungkapan syukur kita melalui persembahan, dan kita dituntun dari nats persembahan diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 5 berbunyi, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada hidup yang penuh kepengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga, bagi kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada akhir zaman." Mengiringi persembahan, kita menyanyi "Sekarang Beri Syukur". Sekarang beri syukur, hai hatimu utama, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun, anugerah dan berkat yang tak terbilang turun, semua yang bertahun. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Muliakan Allah-Mu yang tiada tertandingi, Sang Bapa, Anak, Roh, ditata maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus, selama-lamanya. Kita mengulangi dari bait pertama. Sekarang
Yang pertama untuk dana rutin dan yang kedua untuk videotron. Minta bantuan kepada Bapak Penatua Julius Palangan untuk mengangkat lelang pada hari ini. Bapak Ibu, di sini ada bahan naturah yang akan kita diuangkan. Katanya kalau di dalam gereja tidak pakai istilah lelang. Untuk sekarang, katanya mau ditukar dengan uang. Tetapi itu tergantung dari kita memaknainya. Jadi di sini ada bahan naturah mau ditukar dengan uang untuk dana rutin jemaat. Ikan lele jumbo. Adakah dari Bapak Ibu yang mau tukar lele jumbo? $50.000 3 kali. Ini untuk pengadaan AC. Ya, mau ditukar dengan uang 100. Masih ada yang mau tukar di atas 100? 100 3 kali. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang menukar dengan uang bahan natural ini. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan persembahan pujian dari paduan suara Ebenezer.
Terima kasih untuk paduan suara yang telah menyampaikan kidung penghiburan, memberikan penguatan dan pengharapan kepada kita bahwa kita tidak takut karena Yesus setia terus bersama kita. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa syafaat, dan dalam doa syafaat ini kita bersyukur bersama anggota jemaat yang menikmati pertambahan usia kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Bersyukur bersama dengan anggota jemaat yang mendapatkan kenaikan pangkat atau golongan, selesai dalam studi, sembuh dari sakit dan berbagai kesuksesan. Kemudian pelayanan ibadah keluarga, kategorial, dan pelayanan perkunjungan lainnya. Bersyukur bersama Bapak Aris dan Ibu Novi atas kelahiran putra terkasih pada Jumat 10 April. Kita mendukung kekasih-kekasih kita yang dalam keadaan sakit. Ibu Mastati Kappa pemulihan di rumah. Ibu Maria Lamba juga di rumah. Ibu Esther Tandisau di rumah. Inggit, anak dari Bapak Petrus Lolo, juga dirawat di rumah. Elora Londong, Pak Dadi dirawat di rumah. Ibu Noni Aris pemulihan pasca operasi sesar. Kemudian Kay Seko di rumah, Pak Yohanes di rumah. Kita mendukung kekasih-kekasih kita yang berduka ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Ibu Meti Tandung Bulo atas meninggalnya saudara sepupu almarhumah Ibu Esterita Arianti. Bapak Markus Rito atas meninggalnya kakak terkasih. Ibu Heslin L. Patintingan dan Ibu Honi atas meninggalnya om terkasih dan sepupu terkasih, dan hal-hal lain yang terkait dengan kehidupan jemaat. Kita berdoa. Kami sungguh senang menjalani hidup ini karena kami terus mengaminkan Engkau bersama kami, Engkau mengasihi kami. Fakta yang tak tersangkali ialah Engkau memberikan kami ruang dan waktu bersama-sama beribadah, mempersembahkan kidung puji melalui paduan suara dan nyanyian jemaat bersama-sama. Firman-Mu sudah disampaikan di tengah-tengah persekutuan ini, mengajar kami bahwa sumber sukacita sejati, yaitu Yesus Kristus yang telah mengalahkan segala sesuatu yang menakutkan, yang ditakuti oleh manusia. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, meteraikan firman ini dalam hati kami, agar dimanapun kami berada, kami terus bersukacita menjalani hidup, melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami, baik berupa uang maupun berupa natura. Berkati, mendukung penata layanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, jadikan sebagai sumber sukacita. Terima kasih Tuhan telah mengutus dan menetapkan saudara-saudara kekasih kami yang ambil bagian dalam ibadah ini, apapun peran kami. Berkati kami agar kami terus bersukacita bersama-sama, menata kehidupan, menata pelayanan, agar jemaat-Mu mengalami damai sejahtera. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan di jemaat-Mu di Birengkanaya di sini, sebagai majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, satpam, tata usaha, koster. Apapun bidang pelayanan yang Kau berikan bagi mereka, beri kesempatan untuk melayankan yang terbaik, mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh jemaat, membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, bersyukur bersama-sama dengan segenap anggota jemaat
yang mengalami sukacita, pertambahan usia kelahiran, dan hari ulang tahun perkawinan. Tuhan tuntun peliharakan, beri kesempatan untuk merenungkan betapa besar kuasa dan kasih Tuhan yang mereka alami. Bersyukur bersama-sama dengan anggota jemaat yang mendapatkan kenaikan pangkat, golongan, selesai dalam studi, sembuh dari sakit, dan berbagai sukses yang menyebabkan mereka bersukacita. Berkati di sepanjang kehidupan mereka, sempurnakan sukacita mereka. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk penata layanan ke depan. Berkati kekasih-kekasih kami yang menatanya. Berkati seluruh jemaat yang akan menerima pelayanan agar semuanya boleh terlaksana dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bersyukur bersama dengan Bapak Aris dan Ibu Novi atas kelahiran seorang putra pada Jumat 10 April. Berkati anak yang baru lahir, sembuhkan ibu yang baru melahirkan, sempurnakan sukacita keluarga. Berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan berkati upaya-upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kekuatan dan kesembuhan. Kuatkan dan hiburkan saudara-saudara kekasih kami yang berduka, agar mereka tidak tetap berada dalam duka cita. Mereka bersukacita menjalani hidup anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk para lansia, perkenankan mereka bersukacita menikmati hidup dari anak-anak, cucu, bahkan semua orang yang mereka jumpai. Berkati anak-anak kami yang berjuang di dunia pendidikan. Berkati anak cucu kami yang dalam pertumbuhan dan perkembangan. Berkati segenap sidang jemaat-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Ketika mereka bersukacita, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Ketika mereka bergumul karena berbagai sebab, yakinkan mereka dengan sungguh bahwa Yesus tak pernah meninggalkan mereka, agar dengan keyakinan iman seperti itu, mereka bangkit bersemangat berpengharapan menjalani kehidupan. Berkati pekerjaan dan usaha yang sedang ditekuni oleh segenap anggota jemaat Tuhan di tempat ini. Jadikan pekerjaan, usaha itu sebagai saluran berkat ke dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk kondisi dunia sekarang ini yang mencekam karena perang. Kami percaya dalam tangan kuasa Tuhan semua terkendali. Kendalikan keadaan sekarang ini ya Tuhan, agar kami boleh tentram, bersukacita senantiasa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati kami sebagai bangsa Indonesia, tuntun peliharakan kami ketika kami kembali ke alamat kami masing-masing. Tiba dengan selamat, di sana nama-Mu dimuliakan. Ini doa syukur dan pinta kami persembahkan kepada Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, Tuhan sumber sukacita sejati. Amin. Ada beberapa penekanan warta. Yang pertama, dari Komisi Diakonia yang rencananya dilaksanakan ibadah pada hari Sabtu tanggal 18 bulan 4 2026 dimajukan ke hari Jumat tanggal 17 bulan 4 2026 jam 9 pagi. Dari anak-anak PPGT, ibadah insidentil PPGT Jemaat Biringkanaya akan dilaksanakan di hari Senin 13 April di rumah saudari Ika Pasinggi, alamat Gria, Blok G21. Yang kedua, ibadah rutin PPGT dilaksanakan di hari Jumat 17 April di rumah saudari Elita, Evani, dan Excel, kelompok 2, 3, dan 6. Yang ketiga, Kempaska PPGT Klasis Makassar Timur akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Mei 2026 di KHDTK Tabo-Tabo, Pangkep. Diharapkan bagi teman-teman untuk dapat ikut serta dan yang akan ikut serta
boleh mengisi registrasi pada link yang telah di-share di grup masing-masing. Pertemuan bulanan PPGT Klasis Makassar Timur akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 April 2026 di Jemaat Baji Marumpa. Yang kelima, apabila pada waktu pelaksanaan ibadah belum terdapat di tuan rumah di kelompoknya, maka teman PPGT dipersilakan untuk bergabung di kelompok lain. Yang keenam, ibadah insidentil kelompok 6 tanggal 15 April 2026 jam 4 sore di rumah William dan Wica. Yang ketujuh, ibadah perayaan Paskah PWGT Klasis Makassar Timur tahun 2026 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026 di Gedung Lilin UKIP pada jam 6.30 atau setengah 7 pagi. Bagi ibu-ibu PWGT yang rindu hadir agar mendaftarkan di kelompok masing-masing atau di link pendaftaran menyusul. Dress code, baju hijau toska, selendang, lencana, serta membawa air minum masing-masing. Demikian penyertaan warta. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah ini. Terlebih khusus kepada Bapak Pelayan Firman, Bapak Pendeta Esra sampai MTH. Tuhan memberkati Bapak di dalam pelayanan dan keluarga. Amin. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa kebangkitan Kristus itulah sumber sukacita. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah. Jalanilah kehidupanmu dengan setia beriman kepada Tuhan, karena hanya Dialah sumber sukacitamu. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup akta liturgi kita pada pagi hari ini kita menyanyi Terpujilah Engkau Allah Maha Besar. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup.
Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita